Jokowi tunjuk Mahfud jadi PLT Menkominfo. Isi posisi Johnny G. Plate. Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menunjuk Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD sebagai pelaksana tugas, PLT. Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Johnny G. Plate. Penunjukan PLT itu karena Plate telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station, BTS, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Bakti Kominfo oleh Kejaksaan Agung. Pak Menko Polhukam, kata Jokowi singkat menjawab pertanyaan soal pengganti Plate di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 19 Mei tahun 2023, sebelum berangkat ke KTT G7 di Jepang. Penetapan Plate sebagai tersangka. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka dan menahan Johnny G. Plate 2 hari lalu, Rabu, tanggal 17 Mei tahun 2023. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Plate sempat menjalani pemeriksaan oleh tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus. Tersangka dan sudah dibawa ke mobil tahanan tadi, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, Rabu, tanggal 17 Mei tahun 2023. Plate tersangka ke-6 kasus korupsi BTS Bakti Kominfo. Plate menjadi orang ke-6 yang ditetapkan menjadi tersangka kasus ini. Sebelumnya, Kejaksaan telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020. Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Kelimanya diduga melakukan pemufakatan jahat untuk mengatur tender dan dengan menggelembungkan harga proyek tersebut. Akibat perbuatan tersebut, BPKP memperkirakan kerugian negara dalam kasus ini mencapai 8,32 triliun rupiah. Penghitungan BPKP ini dilakukan berdasarkan hasil audit, verifikasi dan observasi fisik di lokasi dan meminta pendapat beberapa ahli. Selain soal penggelembungan harga, BPKP juga menyoroti soal adanya pembayaran BTS yang belum dibangun oleh Bakti Kominfo. Nama Plate pertama kali terseret lewat keterlibatan adiknya, Gregorius G. Plate. Kejaksaan menyebutkan Gregorius telah mengembalikan 543 juta rupiah kepada penyidik. Uang itu diduga berasal dari proyek BTS Bakti Kominfo. Meskipun demikian, Kejaksaan Agung belum menjelaskan peran Johnny G. Plate dalam perkara ini. Mereka hanya menyatakan Plate dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, Jokowi tepis anggapan kasus Plate berbau politis. Jokowi juga meminta semua pihak menghormati proses hukum yang ada. Hanya saja beberapa hari sebelum Sekretaris Jenderal Partai Nasdem itu ditetapkan sebagai tersangka, berbagai spekulasi muncul. Salah satunya mengaitkan proses hukum terhadap Plate dengan dukungan Nasdem terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden.